Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Masuki pembelajaran yang ketiga. Perambatan bunyi. Energi bunyi dapat merambat melalui zat perantara. Zat perantara tersebut dapat berupa benda gas, benda padat, benda cair. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat dibandingkan dengan benda cair dan benda gas. Kecepatan perambatan bunyi disebut cepat rambat bunyi. Perambatan bunyi melalui benda gas atau udara merupakan benda gas yang mengisi sebagian besar bumi. Udara menjadi perantara bunyi yang kita dengar. Di tempat hampa udara, misalnya di luar angkasa, komunikasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ketika kita menjatuhkan batu ke dalam air, akan terlihat gelombang-gelombang di permukaan air. Kita masih dapat mendengar bunyi batu yang jatuh dalam air. Perambatan bunyi melalui benda padat. Sifat perambatan bunyi melalui benda padat telah banyak dimanfaatkan sejak dahulu. Contohnya untuk mengetahui keberadaan hewan buruan dengan menempelkan telinga di tanah. Di kegiatan 1 kalian bisa mencoba membuat telepon sederhana dengan alat dan bahan, yaitu potongan pipa atau bambu 2 buah, atau kaleng bekas susu juga bisa ya, atau bekas gelas aqua itu, kantong plastik 2 helai, karet gelang 2 buah, benang jahit 5 meter, batang korek api 2 batang. Caranya, potong pipa tersebut atau cari kaleng bekas tadi ya, sebanyak 2 buah. Kalau di sini contohnya pipa atau bambu, bisa tutup salah satu ujungnya di sini dan juga di sini salah satu ya. Menggunakan kantong plastik tadi ya, diikat dengan karet gelang. Kantong plastik berfungsi sebagai membran. Hubungkan kedua pipa dengan benang. Nah, di sini seperti gambarnya ini.
Pasangkan salah satu pipa sementara temanmu memegang pipa kedua. Aturlah jarak benang penghubung tegang. Nah, ini harus kencang ya. Nah, salah satu mendengarkan, salah satu berbicara. Galah asin. Gobak sodor atau galah asin adalah jenis permainan daerah di Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan grup ya, yang terdiri dari 2 grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 atau 5 orang. Inti permainannya adalah menghalang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis batas terakhir secara bolak-balik. Untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada, atau bisa juga dengan menggunakan lapangan segi 4 berukuran 9x4 yang dibagi menjadi 6 bagian. Pada garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur ya. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan terbagi 2. Ada grup yang menjaga garis batas horizontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horizontal, maka mereka akan berusaha menghalangi lawan yang melewati garis tersebut. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas menjaga garis batas vertikal, umumnya 1 ya, yang vertikal, maka mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Permainan ini sangat mengasihkan ya, sekaligus sangat sulit karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika diperlukan untuk meraih kemenangan. Kegiatan ini digunakan untuk mengasah kemampuan kalian untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 dan paragraf 2 dari bacaan tadi. Misalnya dari paragraf 1, gagasan pokoknya galah asin atau gobak sodor merupakan permainan daerah dari Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya, misalnya permainan galah asin dimainkan di lapangan segi 4 yang dibagi menjadi 6 bagian. Kegiatan ayo berlatih, muatan pelajaran IPA. Nomor 1. Bunyi tidak dapat merambat melalui A. benda cair, B. benda padat, C. ruang hampa, D. benda gas. Tidak bisa melalui ruang hampa ya anak-anak. Nomor 2. Bunyi memantul pada permukaan benda benda padat. Nomor 3. Bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim disebut gaung. Nomor 4. Bagaimana pemanfaatan rambat bunyi melalui benda padat untuk mengetahui kendaraan yang akan melintas? Misalnya pada kereta api, kita dapat mengetahui ada tidaknya kereta api yang akan lewat dengan menempelkan telinga kita ke mana? Ke rel kereta api. Nomor 5, mengapa ketika berbicara di ruang sempit suara kita menjadi kurang jelas? Karena ruang udaranya kecil sehingga suara kurang terdengar jelas. Selain itu juga karena terjadi pemantulan suara secara tidak teratur. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut. Jika ada bacaan, kalian harus membaca berulang-ulang supaya kalian bisa memahami bacaan tersebut dan bisa menjawab pertanyaan dari bacaan. Balap karung adalah permainan tradisional yang hingga saat ini masih menjadi permainan tradisional yang populer. Permainan ini sudah ada sejak dahulu, bahkan ada yang mengatakan permainan ini ada sejak zaman Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Sejak dahulu permainan ini sering dimainkan oleh anak sekolah yang berumur 6-12 tahun. Lalu menjadi populer dan dimainkan oleh anak-anak desa. Pertanyaannya,
Nomor 6, paragraf di atas membicarakan A. Pemerintah zaman Belanda, B. Permainan balap karung, C. Permainan yang populer, D. Tradisi zaman penjajahan. Jawabannya adalah B ya, permainan balap karung. Nomor 7, permainan tradisional balap karung sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nomor 8, gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat ke-1. Balap karung adalah permainan tradisional yang hingga saat ini masih menjadi permainan tradisional yang populer. Nah, ini merupakan gagasan pokoknya. Tulislah gagasan pokok tersebut ya di sini ya, mulai dari sini sampai di sini. Tulislah gagasan pendukung paragraf tersebut. Permainan balap karung dimainkan oleh anak berumur ini. Permainan balap karung, permainan ini sering dimainkan oleh anak berumur 6 sampai 12 tahun. Ini gagasan pendukungnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.